Ya, selamat pagi buat kita semua, selamat siang. Ya, luar biasa kita sudah melewati hari libur kita, walaupun masih banyak juga yang masih berlibur. Tapi firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan ada. Amin. Kita lebih dari 2-3 orang, kita hampir 70 orang kalau nggak salah ya, atau 60 lah. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Ketika saya melihat topik firman Tuhan yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada kita di bulan ini, saya mendapatkan bahwa kesatuan dalam doa. Saya agak sedikit berat melihat topik ini, karena jujur, saya harus jujur ya, bahwa dalam hal berdoa, kita punya banyak alasan. Sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa. Khususnya saya. Jadi saya merasa tertampar dengan firman ini. Firman Tuhan katakan, firman itu bagaikan pedang bermata dua. Amin. Yang sebelum menghantam ke depan, dia menghantam dulu ke belakang kepada diri kita. Bahkan dia akan menghantam ke kiri dan ke kanan. Itulah firman Tuhan. Oleh karena itu saya terkena duluan dengan topik ini. Sehingga saya mengangkat topik ini ya, doa sepakat. Mari kita yang sudah suam-suam kuku dalam berdoa, mari kita sepakat untuk berdoa. Amin? Iya. Nah, kita lihat dulu apa itu doa. Doa kalau menurut bahasa aslinya, saya angkat aja ada beberapa, tapi saya hanya angkat ada 4 aja. Yang pertama, doa itu dalam bahasa aslinya parakaleo, yang artinya memanggil seseorang datang mendekat. Ya, parakaleo ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa, kita memanggil Tuhan datang mendekat kepada kita. Sehingga kita bisa berbicara face to face dengan Tuhan. Ini berbicara tentang seperti suami istri yang membicarakan sesuatu hal yang sungguh rahasia secara keintiman suami istri. Tidak boleh ada orang yang mendengarnya. Sehingga timbullah bahasa roh itu kan. Sehingga kita dengan Tuhan saja yang tahu ketika kita berdoa. Kalau kita sudah tidak bisa berkata-kata, maka Tuhan memberikan kita bahasa roh itu supaya kita bisa berkata-kata dengan Tuhan tanpa ada yang mengerti. Nah, saya mengingat saudara, ketika saya mulanya saya bertobat, saya berapi-api sekali di dalam berdoa. Setahun itu kalau saya berdoa puasa itu bisa 30 hari itu bisa 2 kali saya lakukan. Jadi dalam 1 tahun doa berturut-turut dari sore atau ya jam 9 sampai sorenya lagi itu bisa 2 kali dalam setahun. 30 hari. Kalau 3 hari itu udah banyak banget. Bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya lakukan doa puasa 3 hari berturut-turut. Bahkan gereja kami dulu itu kita puasa 5 hari. Kalau yang gak kuat boleh minum. Gitu ya. Dan itu giat sekali saya melakukannya. Jadi saudara, ketika kita berdoa, terus berdoa, kalau yang sudah pernah melakukan doa puasa, saudara akan sepertinya nggak mau berhenti, saudara. Karena semakin hari kita berdoa, semakin hari kita bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Jadi anehnya, kalau ada orang yang punya masalah terus dia bilang saya sudah capek untuk berdoa. Itu saya tidak temukan di dalam kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Berdoa begitu semangat, berapi-api, membaca firman Tuhan begitu semangat. Bahkan 1 tahun saya bisa menyelesaikan 4 kali baca firman Tuhan. Jadi parakaleo itu saudara berarti kita semakin hari, semakin dekat, semakin rindu, semakin semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, deomai, yang memiliki pengertian memberikan saran atau usul. Ketika Abraham dihadapkan dengan Sodom dan Gomora yang akan dihanguskan oleh Tuhan karena tingkah laku mereka, maka Abraham memberikan saran dan usul kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 gimana orang benar yang ada di sana? Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia
tawar lagi, usulkan lagi. Kalau ada 30 gimana Tuhan? Gak bakalan saya musnahkan itu. Kalau ada 10 gimana Tuhan? Saya juga tidak akan memusnahkan. Tapi alhasil gak ada 10. Cuma 3 orang. 4 orang malah. Jadi saudara, kalau kita bisa berikan usul kepada Tuhan, Deumai ini berbicara juga kita siap menerima usul dari Tuhan. Jadi ada timbal balik. Kadang ketika kita berdoa, tujuan kita seperti ini. Tapi Tuhan bisa juga memberikan usul yang lain kepada kita. Jadi kadang-kadang doa itu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang Tuhan berikan itu yang lebih baik daripada itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu dengan kata aiteo, mengajukan permohonan. Jadi ketika kita datang dengan semua permohonan kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun itu yang menjadi masalah kita, kita memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa memperhatikan dan memberikan jalan keluar buat masalah kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, erotau atau membersihkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau orang semakin hari semakin dia berdoa, itu akan mengubah pola hidupnya, akan mengubah sikapnya. Saudara akan perhatikan ketika kita mulai menjauhkan diri dari jam-jam doa kita, maka kita akan lebih kepada jam-jam dunia ini, saudara. Tapi kalau kita memberikan diri kita, memberikan waktu kita untuk terus berdoa, maka doa-doa itu akan juga berbalik kepada kita. Karena di dalam doa itu, kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kadang-kadang kalau sebelum saya tidur, saya mainkan lagu, lalu saya membawakan satu masalah hidup saya misalnya. Saya ketika bernyanyi, pikiran saya atau roh saya terus memikirkan masalah itu. Jadi ketika saya bernyanyi, itu tiba-tiba Tuhan bisa berbicara kepada saya. Dan memberikan solusi kepada saya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dari hati nurani. Jadi saudara, ketika kita semakin hari kita berdoa, harusnya Tuhan semakin hari juga semakin hidup kita lebih berubah. Atau Tuhan mengubah hidup kita. Itu yang keempat. Doa juga saudara, itu bentuk kedekatan kita dengan Tuhan. Almarhum Gus Dur pernah berguyon di salah satu siaran TV. Dia katakan begini, orang Kristen itu sangat dekat dengan Tuhannya. Mengapa? Karena mereka berdoa, mereka memanggil Tuhan itu Bapa. Agama lain belum tentu dan tidak ada yang memanggil Tuhannya Bapa. Hanya orang Kristen saja yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Itu bentuk kedekatan kita seperti seorang anak dan seorang ayah. Hubungan yang begitu dekat. Hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mencurahkan isi hati kita tanpa ada batasan antara kita dengan Tuhan. Karena kita menganggap Dia Bapa yang mengasihi kita. Oleh karena itu ketika kita datang berdoa, harusnya kita datang dengan ucapan syukur yang melimpah. Karena kita mau bertemu dengan ayah kita, dengan bapak kita. Tidak ada orang atau seorang anak mau bertemu dengan ayahnya, dia sedih. Karena dia tahu solusi hidupnya ketika dia dalam masalah, ketika dia mengatakan itu kepada ayahnya, ayahnya pasti bisa menolong dia. Mungkin orang lain tidak sanggup, tapi ayahnya akan berjuang mati-matian untuk membelanya. Karena dia adalah ayah kita. Begitupun kita dengan Tuhan. Itu bicara tentang kedekatan. Yang kedua, doa bicara tentang bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak mungkin, saudara, kuat sebagai manusia jasmani tanpa kita membangun hidup kita dengan doa. Sama seperti jasmani, tubuh jasmani kita perlu makanan, perlu minuman, perlu nutrisi,
roh kita, rohani kita juga butuh nutrisi dari Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu kita selalu bergantung karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Karena tidak mungkin kita menjadi kuat tanpa dengan doa. Yang ketiga, karena doa adalah kekuatan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Karena kita tahu, kita punya kekuatan yang luar biasa. Kalau ada masalah, kita tidak perlu khawatir. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Filipi, dalam menghadapi masalah, dia katakan kepada mereka, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga pemazmur berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di setiap waktu musim hidup kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Saudara lihat ini, bagi orang yang belum pernah melewati sungai, ini sungainya nggak begitu lebar menurut saya. Saya besar di kampung, jadi saya mengerti tentang sungai. Tapi saudara lihat, sungai yang begitu kurang lebih 3 meter, tapi orang yang belum biasa, dia akan ketakutan dan tidak sanggup melewati sungai itu. Dan dia akan meminta pertolongan dari orang-orang yang di sekitarnya. Tapi bagi pengarung jeram, olahraga tersebut, kalau sungai kecil seperti ini mereka tidak bergairah. Karena tidak ada tantangan untuk mereka. Mereka tidak bisa mengekspresikan ketangguhan mereka dalam mengarungi atau arum jeram itu sendiri. Mereka butuh sungai yang deras, yang penuh dengan arus, sehingga mereka bisa melakukan arum jeram itu dengan nilai yang bagus, apalagi dinilai saudara. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan olahraga yang demikian. Mereka sudah terbiasa melihat arus yang begitu kuat. Nah saudara, bagi anak-anak Tuhan, masalah tidak akan membuat kita lemah. Justru dengan masalah membuat kita kuat. Orang-orang ini kalau sering kali mereka melewati sungai ini, kaki mereka akan semakin dikuatkan. Mereka tahu tekniknya untuk berjalan melewati tantangan arus ini saudara. Mereka akan tahu, mereka akan berpijak seperti apa. Contoh soal, misalnya arusnya deras, saudara kalau ke Bali, saya kaget melihat itu Teluk Bali. Kalau kita mau menyeberang ke seberang dari Pulau Jawa ke Bali, itu kita nggak bisa nyebrangnya begini, harusnya begini dia kan, lurus. Tapi karena arusnya deras, bahkan seperti sungai kalau kita malam-malam kalau sepi, saya kaget ketika saya datang waktu itu bunyi laut, arus itu seperti bunyi sungai yang besar. Saya bilang, kok bunyi kayak bunyi sungai ya? Terus om saya bilang, itu arus laut. Saya lihat benar-benar melebihi sungai, saudara. Jadi kapal itu, saudara, dia tidak bisa begini. Dia harus berjalan dulu ke kanan, sampai agak jauh, baru dia putar balik begini. Sehingga dia bisa tiba di sini. Kalau dia paksakan begini, dia akan melenceng dari tujuan. Karena arusnya sangat kencang. Dan kalau dia paksakan lagi, akan menghabiskan bahan bakar yang begitu banyak. Nah saudara, begitulah. Kalau kita sudah terbiasa dengan tantangan, kita bisa menghadapinya dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Itulah yang dimaksudkan saudara dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi semakin hari kita berdoa, semakin hari kita bersekutu dengan Tuhan, semakin hari kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang berikutnya, kita masuk dengan apa itu doa sepakat. Saya berikan arti di sini, doa yang dilakukan secara bersama-sama dalam iman dan percaya bahwa Tuhan akan kabulkan doa itu atau akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi doa sepakat itu, mengapa kita bisa melakukan doa sepakat? Karena ada masalah yang sama yang dihadapi bersama oleh beberapa orang atau sekelompok orang atau dalam satu tubuh Kristus seperti kita hari ini. Jadi doa sepakat itu saudara merupakan doa yang kita lakukan
karena ada masalah yang sama. Bahasa aslinya itu disebut symphoneo, ya, atau simponi. Asal kata simponi itu dari ini, saudara, dari symphoneo ini. Jadi bicara tentang keharmonisan. Kalau tadi kita lihat Kesia dan teman-teman, mereka memainkan alat musik dan WL melakukan itu dan singer yang dengan alat yang berbeda-beda. Tapi dari alat yang berbeda-beda ini timbul satu keharmonisan yang luar biasa. Timbul satu pujian yang luar biasa, padahal dengan bermacam-macam alat musiknya. Kalau di aransemen lagi lagunya ada tiga, ada dua, ada satu misalnya gitu ya. Jadi mungkin masing-masing orang bisa dengan posisinya masing-masing bermain. Tapi timbul satu keharmonisan yang terjadi. Begitupun saudara bicara tentang doa. Dalam satu masalah kita punya perspektif yang berbeda-beda. Mungkin yang lain melihat, misalnya contoh di gereja ini, kita punya satu tujuan untuk memajukan gereja ini. Amin. Tapi masing-masing orang punya penilaian. Kalau gereja ini mau maju, oh musiknya ini kurang. Ini harus begini. Oh WL-nya juga kurang, singernya juga kurang, harus begini. Yang lain lagi ngomong begini. Oh hamba Tuhannya terlalu menjemuk, terlalu apa ya? Harus diganti-ganti gitu ya. Khotbahnya juga kurang menarik misalnya. Oh mungkin asyarnya juga kurang senyum gitu ya. Asyarnya kurang cekatan misalnya. Jadi masing-masing orang punya perspektif yang berbeda-beda. Tapi dengan tujuan untuk memajukan gereja. Bisa paham sampai sini? Dengan perspektif yang berbeda-beda inilah kita mendoakan satu tujuan untuk kemajuan gereja ini. Sehingga gereja ini bisa maju karena kita punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi tidak membuat kita hancur. Tidak membuat kita terpisah, tapi membuat kita bisa sepakat berdoa dengan masing-masing pandangan tadi. Sehingga dengan doa dari macam-macam pandangan itu berbeda-beda perspektif, gereja ini bisa terus mengalami terobosan ke depan. Ada amin? Begitupun dalam keluarga Kristus. Saudara, iblis ingin menghancurkan kita. Sehingga suami istri saja beda, dua orang aja beda pendapat untuk misalnya dalam hal mendidik anak. Karena masing-masing punya pandangan seperti yang berbeda. Yang satu pingin begini mendidik anak, yang satu pingin begini. Kalau tidak bisa disatukan, maka terjadi kehancuran. Tapi kalau bisa disatukan, oke, suami saya maunya begini. Pandangan dia mendidik anak seperti, tapi saya harus begini. Oke, kami bersatu untuk mendidik anak kita. Anak kami supaya anak kami itu bisa terus melakukan sekolahnya, studinya dengan baik, bertumbuh dengan baik, memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi harus disatukan. Ini doa sepakat. Doa sepakat juga bicara tentang kesatuan. Iblis tidak suka gereja Tuhan itu bersatu. Oleh karena itu selalu yang seperti tadi berbeda pandangan itu membuat hancur gereja. Dan itulah iblis. Tapi kalau kita bersatu, kita akan mengalahkan perpecahan di antara kita. Saya bisa minta tolong Bro Yudi? Ilustrasi sedikit kita lihat bagaimana bicara tentang kesatuan. Ya. Ini apa saudara? Tali kan? Kalau tali sekecil ini, tarik dengan kuat. Putus. Kita bikin dua, ya. Mungkin lebih kuat. Ya. Tarik lagi. Putus. Oke? Oke, kita gabung lagi ya. Kita bikin agak banyak. Oke, beginilah kita bikin. Tarik. Tarik kuat. Tarik kuat. Tarik kuat. Nggak bakalan putus kalau dia pegang dengan benar. Nggak bakalan putus, saudara. Ya. Karena apa? Karena kesatuan. Tapi iblis senangnya kita masing-masing berdiri dengan pikiran kita. Supaya kita hancur. Ini hati-hati. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja Tuhan. Iblis maunya kita punya pandangan masing-masing. Dan iblis mau supaya pandangan itu berpisah. Tidak menyatu. Sehingga kita akan hancur dan iblis tepuk tangan. Karena gereja Tuhan hancur. Amin. Terima kasih Bro Yudi. Ya. Agak sedikit kotor.
tapi nggak apa-apa. Oke. Yang berikutnya saudara, kita lihat. Ya, ini ayat firman-Nya doa sepakat, ya. Saya bacakan dari sini. Ya. Saya baca aja. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dikatakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul meminta sesuatu dalam namaku, maka dia ada. Jadi saudara, doa kesepakatan itu memberikan kita kekuatan yang semakin kuat karena kita bersatu. Oleh karena itu saudara, kita lihat satu peristiwa. Ini ketika bangsa Israel dikepung oleh orang Filistin dengan jumlah yang begitu banyak. Sedangkan Raja Daud dengan pasukannya itu kurang lebih 3.000. Tetapi karena mereka melihat orang Filistin ini banyak dan mereka menunggu Samuel, kalau saudara baca dari pasal 13, ayat 14, Samuel belum datang-datang juga. Lalu Saul mengambil inisiatif untuk berdoa sendiri menghadap Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, bangsa Israel itu melihat ini sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu pasukannya itu masing-masing tercerai-berai dan mereka mundur dari pertempuran itu saudara. Lalu hanya tersisa 600 orang. Sedangkan orang Filistin itu dikatakan ada yang berkuda itu ada yang 3.000, sedangkan pasukan kereta itu sekitar 6.000. Lalu yang pejalan kaki itu tidak terhitung banyaknya. Ya kurang lebih lah kalau saya hitung 20.000 pasukan orang Filistin. Berhadapan dengan 600 orang, ini tidak mungkin. Lalu berkatalah Yonatan anak Saul ini dikatakan begini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Jadi mereka berdua sepakat untuk maju terlebih dahulu memerangi pasukan pengawal itu. Lalu si Yonatan katakan, kalau mereka katakan, pergilah hai orang Israel, maka kita tidak boleh maju. Tapi kalau mereka katakan, datanglah orang Israel supaya aku membinasakan kamu, maka Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi ketika mereka naik, karena mereka dari awal, mereka naik berhadapan dengan pasukan orang Filistin, lalu tentara Filistin itu naik, mereka bersembunyi, mereka mendengar dari balik bukit. Mereka berkata, lihat orang-orang Israel sudah keluar dari gunung-gunung, dari lubang-lubang batu untuk menyerang kita. Biarkanlah mereka datang supaya kita memusnahkan mereka. Perkataan ini sesuai dengan iman Yonatan bahwa Tuhan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan mereka. Lalu Yonatan katakan kepada bujangnya, naiklah pembawa senapan itu, naiklah maka kita musnahkan, kita menghancurkan pasukan orang Filistin ini. Sehingga mereka berdua memusnahkan kurang lebih awalnya itu 20 orang. Mereka memusnahkan mereka, menghabisi mereka, memerangi mereka. Sehingga terjadilah kekacauan di kamp tentara orang-orang Filistin itu. Mereka saling bunuh. Lalu Saul melihat apa yang terjadi dengan mereka. Coba kita kumpulkan pasukan. Siapa yang sudah menyerang duluan? Ternyata yang menyerang duluan adalah Yonatan dan pembawa senjatanya, bujangnya itu. Lalu Saul katakan mereka berdua tidak ada, berarti mereka berdua lah yang bersepakat untuk menyerang orang Filistin itu. Sehingga Saul dengan pasukannya 600 orang yang tersisa, mereka menyerang orang Filistin itu dan membawa kemenangan bagi orang Israel. Saudara lihat, ketika kesepakatan terjadi, maka kemenangan ada di tangan anak-anak Tuhan. Ada amin? Apapun yang menjadi masalahmu, di dalam keluargamu sepakat. Mungkin saja engkau hari ini, engkau belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin suamimu belum mendapat pekerjaan, mungkin engkau juga sulit mendapat pekerjaan. Mungkin usahamu di dalam hari-hari terakhir ini, banyak hal terjadi. Ekonomi akan terguncang dengan
adanya kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang membuat negara kita. Kemarin saja sudah terjadi bahwa kita sudah indeks saham kita turun sampai 7%. Itu membuat orang gentar. Tapi saya mau katakan, ketika kita bersepakat, kita bisa menjadi orang-orang yang menang dalam masalah ini. Beberapa tahun lalu, teman saya bercerita. Ini teman dekat. Walaupun dia lain suku dengan saya, lain daerah. Ketika saya biasa kalau ada waktu saya bergabung dengan mereka, lalu dia cerita. Dia bilang, Bob, beberapa tahun lalu, saya mengalami kesulitan, anak-anak saya masih kecil. Mereka tuh masih membutuhkan biaya yang begitu luar biasa untuk pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Saya takut sekali. Lalu saya dengan istri bersepakat. Kami berdoa setiap malam. Meminta supaya Tuhan memberikan saya pekerjaan. Mungkin juga Tuhan buka jalan buat istri saya bisa bekerja. Jadi mereka berdoa bersepakat setiap malam. Mereka bergandengan tangan berdoa. Dan beberapa bulan kemudian, keajaiban terjadi dalam keluarga mereka. Sampai hari ini. Bukan Tuhan berikan dia pekerjaan. Tapi Tuhan memberikan dia hikmat untuk membuka satu usaha. Jadi saudara lihat, ketika kita bersepakat meminta, bukan saja Tuhan menjawab, tapi Tuhan memberikan yang terbaik melebihi doa kita di hadapan Tuhan. Dan dia membuka usaha. Dia bilang, yang tadinya saya ingin bekerja, tapi hari ini saya punya karyawan kurang lebih ada 10 orang. Dia buka cucian mobil sampai hari ini cucian mobil itu memberkati hidupnya. Sampai anak-anaknya sudah kuliah dan mereka sudah berkeluarga. Anak-anaknya semua sarjana. Itu luar biasa. Saya dengar kesaksian, saya bilang engkau luar biasa menghadapi masalah. Karena engkau tahu Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Karena engkau tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Bisa melakukan segala perkara. Jadi bukan saja Tuhan memberikan jawaban doa. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatan. Memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ada amin? Ini berbicara tentang Petrus dan teman-teman ketika mereka mulai, awal-awal mulanya mereka memberitakan Injil, lalu 3.000 orang bertobat, terus bertambah-tambah jiwa mereka. Sehingga para imam dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi cemburu kepada mereka. Ini sesuatu yang membahayakan posisi mereka sebagai imam-imam. Sehingga mereka berusaha untuk menangkap Petrus dan teman-temannya. Lalu Petrus ditangkap, dihadapkan ke mahkamah agama, tapi dilepaskan untuk sementara. Lalu Petrus datang bertemu dengan para rasul yang lain dan para jemaat yang lain sehingga mereka bersepakat untuk berdoa. Dikatakan begini, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi dengan masalah mereka semakin hari bersepakat berseru kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Sehingga di ayat-ayat dan pasal-pasal selanjutnya dikatakan bahwa firman Tuhan terus diberitakan. Dan tiap hari jiwa bertambah-tambah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kesepakatan untuk berdoa. Sehingga rasul-rasul itu Alkitab katakan mereka membuat banyak mukjizat dan tanda-tanda heran. Saudara, iblis menyerang itu sama seperti dia menyerang pemimpin-pemimpin para rasul. Jadi iblis itu serang yang pertama adalah serang pemimpin kita. Oleh karena itu kita harus bersepakat berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja kita. Baik yang ada di online yang bisa mendengarkan ini. Berdoalah kepada pemimpin-pemimpin gereja kita. Supaya apa? Tuhan bisa mengkafir mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan keberanian kepada mereka. Karena iblis mencari ketika kepala itu hancur, maka domba-domba itu akan terserai berai. Oleh karena itu kita wajib berdoa untuk keluarga kita. Untuk gereja kita, untuk pemimpin kita. Amin. Khususnya bagi gereja kita, gereja keluarga Kristus. Pemimpin kita ini manusia bukan malaikat. Mereka banyak kekurangan. Tapi ketika engkau mendengar kekurangan mereka, melihat kekurangan mereka, itulah doamu, itulah kesepakatanmu untuk mendoakan mereka. Ada amin? Iblis suka berikan isu liar untuk menghancurkan kita. Tapi patahkan isu itu dengan doa sepakat di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Yang berikutnya, doa sepakat itu pasti dikabulkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada dua hal di sini lewat ayat ini. Yang pertama, tinggallah di dalam Yesus. Sama-sama katakan, tinggal di dalam Yesus. Jadi ketika kita katakan tinggal di dalam Yesus, di ayat lain dikatakan, dan aku tinggal di dalam kamu. Jadi ketika kita berasa tinggal di dalam Yesus, itu bicara tentang bagaimana kita diproteksi, kita dibatasi, kita diberikan kenyamanan, keamanan oleh Tuhan. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang memerintah hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Jadi ketika kita katakan kita tinggal di dalam Yesus, berarti Tuhan yang merajai hidup kita, bukan kita lagi. Yang berikutnya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, ketika firman itu tinggal di dalam kita, dia akan membersihkan kita. Dia akan terus mengikis hal-hal yang lama. Mungkin saja trauma masa lalu. Saya penuh dengan trauma masa lalu karena masa lalu saya kurang bagus, saudara. Sehingga kadang-kadang kalau saya lengah tidak berdoa, itu bisa terbawa dalam mimpi saya, saudara. Terbawa dalam alam halusinasi saya. Dan itu sangat menakutkan bagi saya. Sehingga saya harus terus berdoa. Baca firman. Kalau firmannya itu tinggal di dalam kita, berarti kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Jadi saudara, baca firman Tuhan itu penting sekali bagi anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu waktu kemarin kita gencar-gencar baca firman Tuhan, seberapa orang yang masih bertahan dalam baca firman Tuhan. Ya, semoga kita mau bertahan, saudara. Terakhir saya baca 14 kali firman Tuhan ini, saudara. Dan saya ulang lagi. Karena semakin saya ulang, semakin hal baru. Semakin Tuhan memberikan pengertian yang baru. Semakin Tuhan berbicara, mengikis saya, saudara. Sehingga terkadang ketika saya mau melenceng, firman Tuhan itu langsung otomatis menegur saya. Kenapa? Karena firman itu ada di dalam saya. Firman itu ada di alam bawah sadar saya. Sehingga firman itu menegur saya, mengarahkan saya kembali, membenahi saya kembali. Sehingga firman Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kenapa? Firman itu terus membenarkan kita, mengerahkan kita. Ada satu hamba Tuhan yang katakan, bukan doa sepakat yang Tuhan dengar. Tapi doa orang benar. Maksud dia benar, tapi tujuannya juga agak keliru menurut saya. Kenapa kita doa sepakat itu didengar? Karena firman Tuhan sudah membenarkan kita. Firman Tuhan terus meluruskan hidup kita. Ada amin? Jadi biarlah dia tinggal dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita juga. Maksudnya itu perkataannya harus kita dengar. Perkataannya harus kita lakukan. Supaya apa yang dia firmankan, apa yang dia tetapkan, kita harus tinggal di dalam ketetapan-ketetapannya. Itu maksudnya. Supaya ketika doa sepakat itu dilakukan, ya memang doa itu lahir dari orang yang sudah dibenarkan. Ada amin? Jadi bukan saja kita dibenarkan karena kita sudah percaya kepada Yesus, tapi perilaku kita juga sudah dikikis dari hari ke hari oleh firman yang ada di dalam kita. Yang berikutnya, kenapa doa sepakat didengar? Karena Allah itu atau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia setia kepada firman-Nya. Firman-Nya berkata begini, mintalah apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau Tuhan katakan minta, cari, ketoklah, maka akan diberikan, itu akan tergenapi. Jadi saudara, kalau ada masalah, carilah wajah Tuhan dan mintalah hikmat
dan pengertian kepadanya, supaya dia memberikan engkau jalan keluar. Supaya engkau bisa menerobos tembok-tembok yang masih berdiri menghalangi hidupmu, yang membentengi hidupmu sehingga engkau tidak mengalami terobosan, maka ketoklah, robohlah pintu itu. Karena engkau sudah mencari wajah Tuhan, engkau sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Sehingga masalah yang tadi engkau bisa robohkan, itu maksudnya. Bukan minta A, minta B, minta C. Bukan pengertiannya seperti itu, saudara. Tapi mencari wajah Tuhan, menemukan Tuhan, lalu minta hikmat pengertian daripadanya. Supaya dia memberikan engkau jalan keluar. Waktu beberapa tahun lalu, kurang lebih belasan tahun lalu, di tahun 2005 kalau nggak salah, saya punya seorang kakak yang ketiga. Jadi kami 6 bersaudara laki-laki. Saya anak yang kelima. Ada yang satu lagi di bawah saya. Kakak saya ini adalah seorang arsitek. Jadi waktu dia selesai kuliah dari Jogja, dia datang tinggal dengan saya sampai 3 tahun. Kalau seingat saya. Itu dia tidak pernah mendapatkan pekerjaan. Lalu dia pulang ke kampung. Dia sempat ke Jayapura cari pekerjaan juga nggak ketemu. Karena dia pernah ada di sana tinggal dengan kerabat-kerabat kami di sana. Tapi akhirnya dia pulang ke Ambon, karena saya telepon dia waktu itu. Saya bilang, pulanglah. Karena rencana saya untuk bangun rumah kepada orang tua saya. Lalu kurang lebih dari, itu 2001-an ya. 2002 itu dia mulai pulang, lalu dia mulai bangun rumah. Dan ketika 2003 saya ada dalam masalah besar. Sehingga sampai 2005 saya kehabisan dana, saudara. Lalu saya telepon dia, saya katakan begini, balik ke Jakarta, karena kamu harus bekerja. Umurmu tidak muda lagi, saya bilang. Balik segera. Dia bilang, enggak, sebentar ini lebih. Saya bilang, kamu mau bertahan di situ, kita udah gak punya dana. Saya udah gak punya dana. Jadi rumah kami itu, saudara, kurang lebih 85% udah jadi, tapi interiornya sama sekali kosong. Bisa tinggal lah intinya. Akhirnya dengan berat hati dia mengikuti kata-kata saya. Kenapa saya bisa suruh dia datang? Karena saya terus berdoa untuk dia. Dan Tuhan katakan suruh dia balik cari pekerjaan. Padahal dia pernah tinggal dengan saya 3 tahun tidak mendapat pekerjaan. Saya punya relasi banyak, tapi relasi nggak benar semua. Dan gak ada yang bisa menerima dia bekerja karena dia seorang arsitek. Lalu ketika dia balik, saya katakan kepada dia begini. Semua ijazahmu lengkap? Oke, saya bilang, kita sama-sama berdoa ya. Kamu bikin lamaran kamu lihat apa aja, lamaran di mana saja, kamu kirim, kamu berikan. Oke, kita sepakat. Karena memang saya udah gak bisa bantu dia ketika dia di Jakarta. Saya masih di dalam. Lalu kita berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, dia datang membesuk saya. Dan dia katakan begini, saya sudah dapat pekerjaan. Saudara lihat, 3 tahun pernah dia tinggal dengan saya. Di tahun 99 kalau nggak salah, atau 98, atau 97 lah. Sampai tahun 2000 itu, sampai tahun 2001 dia pulang itu, dia nggak dapat pekerjaan sama sekali. Tapi hanya beberapa bulan ketika kita sepakat berdoa, Tuhan memberikan dia jalan keluar. Dan Tuhan kasih dia pekerjaan sampai hari ini. Dia bekerja di salah satu pengembang real estate, saudara. Sepakat berdoa. Saya melihat ketika kita mempunyai semangat, ada api untuk berdoa. Maka ketika kita berdoa, bersepakat dalam menghadapi apapun juga, Tuhan memperhatikan dan dia memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Adik-adik saya yang dulu semuanya di belakang saya, ketika saya berdoa Tuhan, saya bilang, Tuhan ini yang terbaik ketika saya ada dalam masalah. Supaya mereka bisa mencari pekerjaan yang terbaik. Karena ke depan mereka harus punya keluarga. Mereka harus punya anak-anak. Dan saya berdoa, saudara tahu, saya tidak pernah memikirkan lagi seperti saya mikir mereka. Kalau saya dulu, karena mereka itu banyak dengan saya, kurang lebih bisa 20 orang, 30 orang di rumah itu, saudara. Jadi kalau saya di luar, ini serius saya ngomong. Ketika saya mau makan, mereka di rumah makan apa ya?
sebegitu tanggung jawabnya saya kepada adik-adik saya. Tapi tadi kan saya udah titip duit gitu. Jadi tapi selalu teringat. Jadi ketika saya dalam masalah, saya bilang, Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka. Kalau saya bisa menolong mereka, Engkau lebih lagi bisa menolong mereka. Dan hari ini mereka semua punya rumah. Kakaknya hari ini masih tinggal di rusun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi itu luar biasanya kalau kita doa sepakat. Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saya panggil pemusik. Mari berdoa sepakatlah dengan Tuhan. Tadi saya katakan ketika saya lihat topik ini tentang doa. Wow, saya ditegur Tuhan. Saya sudah meninggalkan waktu-waktu doa saya. Jujur, udah gak pernah lagi saya doa puasa, jujur. Hanya doa Senin itu, kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang gak ingat gitu kan. Kita sepakat juga dalam doa Senin ya. Ini yang doa Senin sepakat ini, pekerja-pengerja, doa nggak di Senin ini. Ya, mari kita bangkitkan lagi. Ada amin? Jadi ketika saya mendapatkan topik doa ini, saya duduk di kaki Tuhan aja. Bisa yang lain gak dalam hati saya gitu kan. Karena menurut saya ini, batin saya nggak cocok gitu loh. Tapi firman Tuhan menegur kita semua. Kalau saya ditegur Tuhan, kita semua pasti ditegur Tuhan. Supaya kita bersepakat lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Apapun masalahnya, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, kita mau bersepakat bersama-sama. Bawa itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.